Masih bersama saya Maido Pelfrina di program Rumah Pemilu Saudara. Informasi selanjutnya datang dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang merespons adanya pengakuan sejumlah warga negara Indonesia di Malaysia yang mengaku tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024. Muhaimin mengaku sudah berkoordinasi dengan tim hukum nasional Anies Muhaimin untuk mendalami serta mengusut dugaan ini. Muhaimin mengaku sudah mendengar pengakuan ini dan meminta hal seperti ini tidak lantas dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Pengakuan sejumlah WNI sebelumnya ada dalam video yang beredar di media sosial. Ya, saya dan tim termasuk tim hukum nasional sedang mengusut di Bawaslu, juga mengusut di panitia pemilihan luar negeri PPLN yang ada di Malaysia untuk segera memberikan hak kepada warga kita yang di Malaysia. Kami warga negara Indonesia di Malaysia yang dimana kami di sini belum terdaftar sebagai DPT pemilu di tahun ini. Ada kurang lebih itu sekitar 100.000 orang dan yang mana di sini belum terdaftar dan hilang hak konstitusionalnya sebagai DPT pemilu di tahun 2024. Rekaman video yang menyatakan ada ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia tidak masuk dalam daftar pemilu tetap DPT Pemilu 2024 alias tidak punya hak pilih jadi sorotan. Video ini pun mengundang reaksi calon presiden. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut semua WNI dimanapun berada harus mendapatkan haknya untuk memilih di pemilu. Prinsipnya sama. Berikan haknya kepada WNI dimanapun berada, karena memilih itu adalah hak dari rakyat dan tugas negara memastikan hak itu terpenuhi. Jadi mau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, hak itu jangan sampai dicederai. Dan bila ada yang menuntut haknya, maka itu harus diberikan. Karena itulah hak sebagai warga negara, ya. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Komisi Pemilihan Umum segera menindaklanjuti isu tidak terdaftarnya ratusan ribu WNI di Malaysia. Ya, sebenarnya ini yang dari awal mesti disampaikan ya. Dan tentu saja KPU harus segera menindaklanjuti ini gitu ya. Karena kalau pendaftaran sudah tertutup nggak ada pintu lagi yang terbuka. Justru mungkin yang perlu kita ketahui adalah kenapa mereka belum terdaftar. Apakah tidak didaftar? Apakah mereka tidak tahu atau mohon maaf, apakah kemudian ada sesuatu yang tidak mengikuti proses ini? Ya, itu yang ada. Tadi saya juga sudah baca itu, teman-teman lagi coba menelusuri. Termasuk relawan-relawan kita yang di sana, saya minta untuk ngecek kondisi itu seperti apa. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut masalah DPT merupakan ranah KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menurut Mahfud, urusan DPT seharusnya sudah selesai karena kini sudah masuk ke tahapan kampanye pemilu. Belum, saya baru mendengar juga, tapi nanti kita dalami. Itu soal KPU, tapi begini ya, soal penetapan DPT dan sebagainya itu kan ada tahapannya. Tahapannya bukan sekarang, udah jauh lewat itu ya. Nah, bahwa ada yang tidak masuk itu bagaimana ceritanya biar dijelaskan oleh KPU. Soal adanya tudingan yang mencurigai faktor kesengajaan panitia pemilihan luar negeri Malaysia untuk menguntungkan salah satu pasangan capres-cawapres dalam video viral, KPU menilai tudingan itu tidak berdasar. Pihak mana yang mau diuntungkan? 1, 2, 3. Saya tidak tahu. Bagaimana cara mengakumulasi itu? Itu kan nggak berdasar juga. Tutur Komisioner KPU Betty Epsilon seperti dilansir Kompas.com. Tinggal 40 hari lagi, pemilu 2024 akan diselenggarakan. Masalah hak pilih memang harus jadi perhatian, karena satu suara saja bisa menentukan nasib bangsa. Tim Liputan, Kompas TV.